Mempelajari Al-Quran sama seperti mencintai penciptaannya. Kebiasaan membaca dan menghafal Al-Quran sangat ditanamkan bagi siswa-siswi di SMA Negeri 3 Padang. Pengertian tahfiz selain menghafal Al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca, menghafal, merenungkan, dan memahami makna-makna Al-Quran merupakan tingkatan ibadah yang sangat tinggi bagi insan manusia. Sukses untuk kita semua, dan sukses untuk pendidikan di Sumatera Barat dan di Kota Padang di masa-masa. Sungguh beruntung bagi setiap penghafal Al-Quran, apalagi bagi yang mengamalkannya, karena mereka sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala berupa ganjaran pahala serta kedudukan yang sangat tinggi di akhirat nanti. Pada zaman Rasulullah SAW, para penghafal Al-Quran diutamakan kedudukannya oleh baginda Nabi. Dalam salah satu hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau katakan, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu berkata, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu ahli Al-Quran, orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Merekalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Namanya sudah keutamaan belajar Al-Quran, mulai dari kecerdasan, kehebatan seorang anak, tidak itu yang selalu kepada orang tua. Dari alumni yang bisa hafal 30 juz, kami akan memberikan umroh kepada Dede. Al-Quran itu makin menunjukkan keajaibannya, dan ini harus didalami, harus dikembangkan. Kebenaran-kebenaran Al-Quran yang terbukti dengan ilmiah ini tolong disampaikan kepada kita ini, ke anak-anak kita ini, supaya mereka punya motivasi untuk kebangkitan Islam di Sumatera Barat melalui sekolah-sekolah. Jadi ini bagian dari ibadah. Kalau kita mendorong hari ini ada 152 yang hafiz Al-Quran, akumulasi daripada ibadahnya luar biasa. Makanya Allah katakan, ikutilah aturan Allah, Allah akan atur sendiri kehidupan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan selamat
selamat kepada Salatiga, selamat wisuda. Semoga ridho Allah bersama kita dan kita bangun ranah-ranah sekolah berbasis adab dan syarat-syarat tasbih kita Allah dengan basic di situ adalah ajaran Islam. Dan di dalam salah satu ayat di Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, yang mana artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Bagi para penghafal Al-Quran akan mendapatkan beberapa keutamaan. Allah akan memberikan kepada para penghafal Al-Quran di akhirat nanti mahkota kehormatan sesuai dengan yang terdapat di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda bersabda, orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran pun akan berkata, wahai Tuhan kami, pakaikanlah mereka pakaian yang baik bagi baru. Maka mereka tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran pun berkata lagi, wahai Tuhan kami, tambahkanlah pakaian mereka. Kemudian mereka diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan kami, ridhoilah mereka. Maka kepadanya dikatakan, baca dan naiklah. Dan untuk setiap ayat mereka diberi tambahan satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para penghafal Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi taat, dan perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal ayat-ayatnya bersama para malaikat yang mulia dan taat. Muttafaqun alaih. Sesuai dengan sebuah hadis yang mengatakan, dari Abdullah bin Amri bin Ash dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat nanti sesuai ayat yang kau baca. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Para hafiz Al-Quran akan mendapatkan pertolongan atau syafaat. Hadisnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembaca, penghafal, dan yang mengamalkannya. Saja bagi para hafiz itu sendiri, orang tua dan guru-guru para penghafal Al-Quran pun akan mendapatkan pertolongan dan syafaat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Buraidah Al-Islami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Guru dan kedua orang tua mereka dipakaikan dua buah jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Mereka pun bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Karena kalian semua memerintahkan anak dan murid kalian
untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Menghafal Al-Quran berfaedah bagi setiap penghafal dalam urusan perniagaan mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan, dalam surat Al-Fatir ayat 29 dan ayat 30, yang mana artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Alhamdulillah, dengan telah adanya masjid dan Islamic Center di SMA Negeri 3 Padang, pada tanggal 26 Februari 2017, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang, Bapak Dr. Andes Ramadansyah, telah mewisuda kurang lebih 150 orang siswa hafal 3 sampai dengan 10 juz angkatan yang pertama, yang juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Padang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, anggota DPR RI Haji Henry Saiful, dan anggota DPR Provinsi selaku alumni yaitu Bapak Yuliarman. Harapan bagi kita semua ke depannya, siswa-siswi SMA Negeri 3 Padang dapat bertambah jumlahnya yang menghafal Al-Quran dan berperilaku Qurani dalam bermasyarakat nantinya. Syukron, jazakallah khairan.